Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Kuagungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Shalom teman-teman, bersyukur kita dapat kembali beribadah pada pagi hari ini. Sekarang kita sudah melewati minggu pertama bulan Februari, dan pasti banyak sekali yang telah terjadi. Tetapi Tuhan tak pernah lelah memberkati dan menjaga kita. Jadi kita pun jangan lelah untuk memuliakan namanya. Mari dengan bangkit berdiri kita pujikan Jangan Lelah. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita sudah memasuki tahun yang baru. Tentu saja kita memiliki harapan bahwa kita pun juga menjadi versi diri kita yang lebih baik. Tetapi kebenarannya tanpa bimbingan Tuhan, kita terus jatuh dalam dosa. Saya mengajak teman-teman untuk masuk ke dalam doa untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu selama seminggu ini. Kami tahu Tuhan bahwa kami sudah melakukan banyak sekali dosa dan kesalahan. Kami ingin datang ke hadapan-Mu Tuhan sekarang untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Kami ingin agar Engkau dapat mengampuni.
dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan Tuhan tolong ajar kami untuk menjadi versi diri kita yang lebih baik, menuntun kami dalam jalan yang lebih benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah karena Allah adalah kasih. Maka orang yang tidak menaruh kasih itu tiada mengenal Allah, karena Allah itu kasih adanya. Lalu sebagai petunjuk hidup baru pada pagi hari ini, dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21. Mari kita bacakan bersama. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Dan perintah ini kita terima dari Allah, bahwa setiap orang yang mengasihi Allah harus mengasihi saudaranya juga. Teman-teman, Tuhan kita itu sungguh baik ya. Kita melakukan dosa-dosa kesalahan setiap hari, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Satu-satunya yang kuandalkan.
kita akan belajar tentang God is love. Kasih Tuhan adalah kasih yang lembut dan tulus. Kasih Tuhan lebih besar dari segalanya. Dan ialah kasih. Mari kita pujikan lagu satu ini. Kasih Tuhanku lembut. Mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami anak-anak-Mu mau terus belajar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti dan bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Kita tidak akan buka semua ayat. Hari ini temanya God is love. Kita akan baca dulu ayat-ayat yang awal. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita sampai di ayat ini dulu. Saudara, kalau kita ngomong tentang kasih, tentang love, siapa sih yang gak suka kalimat ini? Kan ini Februari, bulan kasih sayang, bulan yang penuh cinta. Yang menarik, di dalam bahasa Inggris diterjemahkan love, tapi ketika di Indonesia, kalau kita lihat di sini kan kasih, itu bahasa Inggrisnya love. Lalu kalau kita coba lihat lagi di dunia ini, bukankah khususnya buat anak muda ada cinta, aku cinta padamu, aku mengasihimu, aku sayang padamu. Saudara, yang menarik kalau kita lihat di Inggris sebenarnya love gitu ya. Tapi love ini terlalu luas, dan sebetulnya kita bersyukur kalau di Indonesia itu kasih ini seolah-olah itu jadi bahasa yang identik dengan kekristenan. Jadi kalau kita ngomong misalnya ke pacar aja kan nggak mungkin kan, aku mengasihimu, pasti kan aku mencintaimu. Ada bahasa lain yang sebetulnya artinya sama, tapi kasih selalu berbicara ini kasih Tuhan. Nah, tapi kenyataannya di dunia tidak seperti itu. Kasih yang ada ini nyampur semua gitu ya. Akhirnya kita mencari, aku membutuhkan kasih, aku perlu dikasihi. Lalu dikasihi oleh siapa? Kita juga bingung karena semua orang bisa mengasihi, semua orang juga bisa memberikan kasihnya kepada kita. Tapi yang unik kalau kita coba renungkan gitu ya. Ayat ini dulu waktu saya pertama kali juga membaca ayat-ayat ini, saya belajar tentang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya terkejut. Kenapa? Kalau di sini dengan jelas Allah adalah kasih. Allah adalah kasih.
Kalau lihat ini menarik gitu ya. Ketika kita menyalahgunakan kasih, ini agak ngeri. Kenapa? Allah adalah kasih. Ketika kita berbicara, aku mengasihimu, kasih itu apa? Allah adalah kasih. Makanya tema yang diberikan hari ini, God is love. Allah adalah kasih. Saudara kalau lihat ayat sampai di sini dulu aja ya, buat saya ini jadi perenungan yang luar biasa. Kasih ini gak main-main. Tapi di dunia orang mengasihi dengan apa? Dengan aku pengen dapat balasan apa? Aku mendapatkan apa ketika aku mengasihi engkau? Kasih yang ada maunya, mungkin negosiasi. Aku baik kalau kamu baik sama aku, kalau enggak ya aku enggak. Aku mengasihi kalau memang kamu juga menguntungkan aku. Kalau tidak, kenapa aku harus mengasihi kamu? Jadi sebenarnya bukan masalah zaman ini aja, zamannya Tuhan Yesus sama. Makanya kan kasihlah musuhmu, doakanlah mereka. Bukankah ini menjadi satu bagian yang penting? Ternyata orang di dunia tidak mudah untuk mengasihi. Karena kita terbiasa untuk negosiasi, ada maunya. Kita terbiasa untuk memusatkan diri kepada, kita ingat kita manusia berdosa, kepada diri kita kan, kesenangan kita. Tapi kalau kita belajar tentang kasih, ini gak main-main. Allah adalah kasih. Ini sesuatu yang begitu penting, yang kita lihat lagi, kasih lahir dari Allah, mengenal Allah, dan membuat orang yang mengasihi itu bisa mengenal Allah. Kenapa? Karena kasih itu Allah. Waktu kita bilang aku dikasih Tuhan, berarti aku mengenal Tuhan. Aku hidup hanya karena kasih-Nya. Kalau kita ngomong seperti itu, berarti iya, aku tahu siapa yang mengasihi aku, itu Tuhan. Ada Tuhan. Ini semua tentang Tuhan. Menarik ya saudara, kalau bilang tentang kasih, seharusnya nggak ada orang Kristen yang bilang, aku nggak ada yang mengasihi. Saya sering ketemu anak-anak muda yang bilang, semua orang jahat sama aku, semua orang tidak peduli. Saya selalu bilang, ada kok satu yang peduli. Ini tapi dalam konteks relasi yang santai kayak guyon ya, saya bilang ada satu, paling enggak saya peduli sama kamu. Wah tapi kok Davi kan juga susah dicari dan sebagainya. Saya bilang ya jelas ada satu lagi, Tuhan selalu mengasihi kamu. Loh kok gitu? Tapi aku butuh kasih dari orang. Enggak, kita kalau berbicara kasih itu berbicara tentang Tuhan. Kalau akhirnya kita sebagai saudara seiman bisa saling mengasihi, karena kita tahu bahwa kita dikasihi Tuhan. Dan kita tahu kasih itu adalah perwujudan bahwa aku mengenal Tuhan. Aku sudah ditebus, aku sudah diselamatkan. Dan kalau kita lihat kasih yang luar biasa, kalau Allah bilang Allah adalah kasih, Dia bukan Tuhan yang ya pokoknya aku mengasihi kamu. Kalau manusia kan gitu kan. Makanya kalau ada nanti kalian mungkin punya pacar, aku akan memberikan segalanya buat kamu. Hujan badai aku tidak akan meninggalkanmu. Masa sih perlu dipikirkan kan gitu ya. Nanti dicari, di mana kamu kok belum datang ke rumah? Sebentar, gameku belum selesai, aku masih harus main game dulu. Bukankah seperti itu? Oke, apakah kita nggak mengasihi keluarga kita? Pasti mengasihi. Kalau ditanya, aku mengasihimu mama, papa. Tapi benar nggak sih kita lakukan yang terbaik? Kadang kasih kita ternyata tidak yang betul-betul terbaik. Tapi ketika Allah berbicara, aku adalah kasih, Allah adalah kasih, nggak main-main. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dia datang ke dunia. Filipi 2 kita ingat, Dia Allah yang mengosongkan diri, Dia pencipta segalanya, sekarang jadi manusia, bahkan jadi bayi yang lemah, yang terbatas, yang waktu lahir pun Dia ada di palungan, di kandang, dan setelah itu pun dikejar-kejar, harus dibawa mengusir. Dia lahir dalam kondisi yang seperti itu untuk apa? Untuk datang bagi kita orang berdosa. Dia mengutus anaknya yang tunggal supaya manusia bisa mendapatkan hidup yang kekal. Supaya manusia bisa mengalahkan maut di dalam kuasa kebangkitannya itu. Dia membuktikan kasih-Nya. Jadi ini sampai di sini dulu, nanti kita pikirkan dalam hidup kita apa yang kita bisa pelajari. Ketika Allah mengasihi kita,
kasihnya itu pun sudah dibuktikan. Kasihnya pun sudah diwujudkan. Kasihnya pun sudah dinyatakan di dalam tindakan. Tadi saya bilang orang di dunia kan gak seperti itu kan. Ngomong mengasihi gampang, tapi kenyataannya kadang kita tidak betul-betul mengasihi. Tuhan gak seperti itu, dia lakukan itu. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Mungkin kalau tanya lagi logikanya supaya kita terus ingat gitu ya. Lalu Tuhan, kenapa engkau mengasihi aku tidak layak? Ya karena dia adalah kasih. Dia tidak bisa tidak mengasihi karena kasih itu ya Allah. Allah adalah kasih. Jadi kalau berbicara tema God is love ini luar biasa. Kita nggak bisa tanya lagi, Tuhan kenapa engkau nggak mengasihi aku? Nggak mungkin, dia pasti mengasihi kita. Kita juga nggak bisa tanya pertanyaan yang ekstrim satunya. Aku tidak layak dikasih Tuhan, kenapa engkau selalu mengasihiku yang jatuh bangun di dalam dosa ini? Itu pun tidak bisa ditanyakan karena dia adalah kasih. Bagaimanapun keadaan kita, apapun yang kita lakukan, dia selalu mengasihi kita. Luar biasa kan saudara sampai di bagian ini. Karena Allah adalah kasih. Tidak ada satupun dari kita yang tidak dikasihi. Karena Allah adalah kasih. Kita nggak perlu mempertanyakan apakah Tuhan itu mengasihi kita. Pasti bagaimanapun keadaan kita. Bahkan ketika kita jauh dari dia, ketika kita tidak mengasihi dia, dia tidak mungkin tidak mengasihi kita. Karena itu saudara bersyukurlah kalau Allah adalah kasih. Lalu apa yang membuat Allah adalah kasih ini menjadi istimewa? Saudara kalau lihat bagian tadi, Allah adalah kasih. Karena itu Allah mengasihi kita. Karena kita dikasihi Allah, kita lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi, kira-kira gini, kalau Allah mengasihi aku, berarti aku sekarang kenal Allah kan? Aku sekarang punya relasi dengan Allah. Ketika Yesus mati di kayu salib, hubungan yang jauh karena dosa itu sekarang kembali dekat. Artinya kita sekarang bersama dengan Tuhan. Kita bukan orang yang jauh dari Allah yang harus menanggung murka itu, tapi kita sekarang ada di dalam Tuhan, di dalam Kristus, dan kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, kalau ini lalu tujuannya apa? Ya tadi ingat, Allah adalah kasih kan di sana. Kita manusia yang di bawah kira-kira gitu. Terus mulai kita menjadi satu. Sekarang yang terjadi apa kalau kita sudah jadi satu? Kasih Allah bisa terlihat lewat hidup kita. Kasih Allah sekarang terlihat karena kita sudah mendapatkan kasih itu, kita sudah merasakan, kita terus terhubung dengan Allah yang adalah kasih. Orang akan melihat Tuhan lewat hidup kita. Sebenarnya di zaman ini orang lihat Tuhan itu lewat siapa sih? Kalau ditanya siapa dari kita yang tadi berjumpa dengan Tuhan langsung waktu berdoa, waktu ibadah ini siapa yang bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan? Gak bisa kan? Tapi kenapa diberikan perintah kamu harus jadi garam dan terang, kamu harus jadi saksiku? Karena sekarang kita yang dilihat orang. Lewat hidup kita orang bisa melihat Tuhan. Ayat dari 1 Yohanes 4 ayat 12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi orang gak bisa lihat Allah, tapi orang bisa merasakan kasih Allah lewat kita. Dia telah mengaruniakan itu. Dia membuat kita sekarang bersama dengan Allah. Kita yang sudah, ayat 16, sudah mengenal Allah, kita percaya akan kasih Allah, kita yang berada di dalam Dia, inilah yang luar biasa. Kasih Allah itu bisa dilihat lewat diri kita. Dan tadi kasih berbicara apa? Mengenal Tuhan, relasi itu. Artinya lewat hidup kita orang pun bisa berelasi dengan Tuhan. Kenapa? Misalnya gini, kalau kita berbuat kebaikan tanpa kita berpikir tentang pembahasan firman hari ini. Kenapa sih kamu nolong orang? Tadi yang saya awal, kalau orang dunia kan, ya karena dia baik sama aku tolong. Oke, sekarang kalau kita nolong asal aja lah gitu. Kenapa kamu nolong? Ya aku pengen nolong aja. Lalu kan kita juga, ya udah biasa aja. Orang lihat, ya ngapa sih ini nolong? Pasti ada maunya kan gitu ya. Oh iya, memang aku ada maunya. Tapi coba lihat. Kalau kita belajar firman Tuhan, Allah mengasihiku, hidupku begitu berharga. Aku tidak layak, tapi aku sudah mendapatkan kasih Tuhan. Aku sekarang mau membagikan kasih ini kepada orang lain. Akhirnya kita nolong. Mungkin orang itu tanya, kenapa kamu kok nolong aku? Karena aku sudah dikasih Tuhan, aku ingin membagikan kasih kepada kamu. Itu kalau ngomong.
Kalau nggak ngomong pun, saya yakin dia akan merasakan itu. Kenapa? Karena kita memberikannya dengan dipenuhi kasih Tuhan itu kan. Kita memberikannya nggak asal, ini buat kamu. Pasti kita memberikannya dengan penuh sukacita. Ya kalau orang Kristen pasti ditambahi Tuhan memberkati, semoga Tuhan memberkati. Betul kan? Tapi nggak usah ngomong itu pun. Aku mengasihimu, aku memberikan ini untuk kamu. Tentu dengan sikap hati yang berbeda, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kalau kita ada maunya kan, ya saya ambil, betul kan? Tapi inilah kita. Ketika kita saling mengasihi, maka orang bisa melihat Tuhan lewat hidup kita. Karena itu ini luar biasa, dampak kasih itu. Jadi sekarang sampai di poin ini, kalau kita percaya Tuhan mengasihi kita, artinya kita mengenal Dia, kita ada di dalam Dia, kita berelasi dengan Dia. Itu luar biasa. Karena sekarang kita membawa kasih itu di dalam hidup kita. Ketika kita berjalan, ketika kita berbicara, hari ini saya berkhotbah, saya pun harus membagikan kasih Allah itu. Saya harus membuat saudara bisa melihat lewat apa yang saya katakan, mungkin lewat gerak-gerik saya, lewat wajah saya, bagaimana kasih Allah itu dinyatakan. Saya rindu, mungkin dalam segala keterbatasan kita cuma ketemu online, saya juga nggak bisa bersama dengan saudara sehari-hari. Tapi dari apa yang saya katakan, saya rindu saudara bisa rasakan, inilah kasih Tuhan yang saya bagikan. Saya mau membagikan apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya yang membuat saya bisa ada sampai hari ini. Saya bisa merasakan pertolongan Tuhan. Dan saya tahu hidup saya begitu berharga, saya punya Tuhan itu. Saya mau membuat saudara yang masih remaja, yang masih muda juga bisa mengenal Tuhan. Bisa merasakan kasih Tuhan itu. Saudara, inilah kita. Kalau kita sudah dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, kita membawa kasih Tuhan itu. Dimanapun kita berada, kita betul-betul membawa kasih itu di dalam setiap apa yang kita lakukan. Jadi saudara kalau ditanya, gimana sih aku jadi orang Kristen itu? Karena nggak usah ngomong kok. Karena ketika kita terus tinggal di dalam Tuhan, orang bisa rasakan itu. Dulu saya pernah punya pengalaman, ini memang pengalaman agak unik gitu ya. Mungkin saudara nggak akan alami pengalaman seperti ini. Ini pengalaman sederhana sekali. Satu kali saya tinggal waktu itu di Malang, di satu komplek perumahan. Hari pertama saya butuh beli lampu gitu ya. Akhirnya saya ke toko lampu, terus selesai bayar saya bilang, boleh nggak lampunya ditukar? Kalau misalnya nggak nyala, oh boleh. Saya beli raket nyamuk, saya ingat. Nanti raketnya boleh ditukar nggak kalau misalnya ada sesuatu? Oh ya nggak apa-apa. Terus selesai saya bayar, dia tanya, kamu Kristen ya? Saya kaget ya, loh apa yang membuat saya ketahuan kalau saya Kristen gitu ya. Dia bilang gini, biasanya orang kalau beli nggak boleh tuker, tapi entah kenapa tadi lihat kamu saya percaya. Waduh, saya langsung merasa hari itu pengen lihat cermin gitu, apakah di atas kepala saya ada lingkarannya, kayak saya menjadi malaikat yang saat itu ada sinarnya. Enggak, hari itu saya pakai baju biasa, celana pendek, kaos oblong. Saya lupa, kayaknya belum mandi juga, karena itu naik motor di dekat rumah gitu ya. Tapi saya yakin orang bisa lihat. Mungkin loh ya. Yang lain itu kalau datang sambil marah-marah, harus bisa ditukar ini. Saya datang pasrah gitu ya. Saya beli ini. Oh ya, saya mungkin ngomong mungkin waktu itu cukup sopan kan gitu ya. Sekarang masih sopan kan gitu ya. Mungkin kayak saya nggak ngerti, saya pun nggak bisa ngomong itu. Tapi saya bersyukur hari itu akhirnya saya bisa ngobrol banyak dengan yang punya toko itu. Saya bisa cerita banyak hal. Saya bisa bilang, ya saya Kristen, saya melayani Tuhan. Akhirnya kami ngobrol cukup lama. Saudara pengen gak sih lewat hidup saudara itu orang bisa melihat kasih Tuhan? Ini gak main-main saudara dimanapun. Kalau ada yang suka olahraga, di lapangan basket, di lapangan futsal. Ya sekarang pandemi ditahan dulu. Mungkin main game online. Saudara dimanapun orang harus bisa merasakan kasih Tuhan. Di sosial media kita. Instagram, Twitter, Facebook, apapun. Ya anak muda gak ada yang main Facebook itu, papa mama kalian gitu ya. Instagram lah gitu ya. Lain. Dimanapun kita ngomong, dimanapun kita bisa bertemu dengan orang. Ingat, Allah adalah kasih. Aku sudah dikasihi Tuhan. Aku sudah mengenal Tuhan.
Artinya orang harus lihat Tuhan lewat hidupku. Sekarang aku ini bukan diriku lagi, tapi aku di dalam kasih Tuhan. Dan aku membagikan kasih itu kepada orang lain. Kasih itu bisa dilihat, dirasakan. Wow, luar biasa, saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kasih Tuhanlah yang akan dilihat oleh orang. Jadi berbicara tema God is love ini gak main-main. Karena sekarang kasih itu dilihat lewat hidup kita. Dan istimewanya dari kasih ini apa? Ini juga cocok untuk masa ini. Kasih ini juga menghilangkan ketakutan. Saudara, ketika kita lihat lanjutan ayat ini, ayat 17 dalam ayat ini, kasih Allah sempurna di dalam kita kalau kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Tadi saya bilang apa? Kasih Tuhan itu bukan sekedar aku mencintaimu kayak orang dunia, itu enggak. Tapi Allah memberikan anaknya bagi kita sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita punya jaminan hidup yang kekal. Kita menang atas maut, tadi saya sudah bilang itu. Artinya sekarang kita hidup di dalam jaminan keselamatan dari Allah. Tidak ada ketakutan lagi. Kenapa? Ketakutan orang dunia itu apa sih? Akan kematian kan? Akan hukuman yang kekal itu. Tapi karena kasih Tuhan telah dinyatakan, kita tahu bagaimana Yesus sudah mati buat kita. Kita tahu bagaimana hari lepas hari aku terus dikasih Tuhan. Aku bisa melihat kasih Tuhan lewat sesamaku. Dan itu memberikan satu pengharapan. Tidak ada ketakutan lagi. Kasih itu sempurna. Aku gak takut lagi dihukum. Sebenarnya kasih yang kita rasakan memang saat ini tidak bisa sempurna. Kenapa? Jadi kita ini kayak ada pertentangan terus sekarang. Tadi saya ingat ya, Tuhan kita sudah menyatu, tapi kita ini kan orang berdosa. Kadang tuh pengen lari, pengen kabur, tapi Tuhan tarik lagi. Kita pengen kabur, kalau baru baik Tuhan, aku mau dekat dengan kau, tapi nanti menjauh lagi. Nggak gampang, akhirnya kita masih bisa marah ke orang sekitar kita. Tapi sempurnanya tuh nanti, ketika kita sudah tidak di dunia ini, kita pergi bersama dengan Tuhan, kita betul-betul bersama dengan Dia di dalam kasih-Nya itu. Karena itu memang inilah kita. Tapi paling enggak kita sudah tahu jaminan itu kan. Saudara, kenapa bagian yang ini saya bilang luar biasa? Teman-temanmu mungkin sekarang orang-orang yang takut menghadapi kematian. Di masa pandemi ini ngeri kok. Dengar berita kematian. Ada guru di satu sekolah, ada dosen, ada dokter, mungkin keluarga kita, mungkin orang-orang terdekat kita. Tapi aku tahu aku punya pengharapan. Ketika orang percaya mati, dia bersama dengan Tuhan, itu pengharapan. Ketika orang takut dengan kondisi sekitar, khawatir, mungkin keluarga kita, mungkin orang tua kita, mungkin mak kita, kong kita, nenek kita, kakek kita, mungkin kita akan bilang, kita lihat mereka khawatir, kita bilang, jangan takut, Tuhan mengasihimu. Tuhan bersama dengan kamu. Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Bukankah itu akan memberikan kelegaan? Karena itu kalau tadi kasih itu membuat Tuhan bisa dilihat lewat hidup kita, kasih Tuhan bisa dirasakan, dan kasih yang bisa dirasakan itu, kasih yang menghilangkan ketakutan. Saudara, duniamu ini adalah dunia yang perlu pengharapan. Dunia yang dipenuhi orang-orang yang takut, yang khawatir, yang kadang putus asa. Saudara lihat berita-berita bunuh diri tidak pernah berhenti. Selalu ada orang yang bunuh diri. Kadang ada yang bilang bunuh diri karena sekolah online. Ada. Bunuh diri karena tidak punya uang untuk membayar ini. Bunuh diri karena putus cinta. Bunuh diri karena masalah hidup terlalu berat. Tidak ada yang peduli. Saudara, bagikan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itulah yang melenyapkan ketakutan. Kasih Tuhan itu membuat orang tidak terus tinggal di dalam dosa dan mengasihani diri. Tapi membuat dia bisa bangkit. Dan kalau bangkit dia bisa datang kepada Tuhan. Dan dia juga bisa menjadi orang yang membagikan kasih lagi. Luar biasa kan? Dampaknya tuh luar biasa, saudara. Karena itu saya mengajak kita betul-betul merenungkan. Yakinlah kalian kalau kalian itu sudah dikasih Tuhan. Yakinkah kalian kalau Kristus itu sudah mati buat kamu? Sehingga sekarang kita punya pengharapan. Kita punya jaminan akan keselamatan. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Sebelum kita mau bagikan, saya ajak kita betul-betul yakin ini. Jangan ada satu orang pun yang tidak yakin akan kasih Tuhan.
Tidak ada lagi pertanyaan seperti yang tadi saya katakan. Ada yang mungkin bertanya, apakah engkau mengasihiku Tuhan? Tuhan, kau tidak pernah mengasihi. Tidak mungkin, karena Allah adalah kasih. Lalu kenapa aku tidak bisa melihat kasih dan berkat Tuhan? Saudara, kadang bukan Tuhan yang gak mengasihi kita, yang maunya dikasih versinya kita kan. Contoh, saudara sakit, Tuhan kalau engkau mengasihiku, sembuhkan aku. Kalau kita belum sembuh, berarti Tuhan gak mengasihi. Enggak, ya kalau memang Tuhan masih izinkan kita sakit, karena Tuhan mau kita belajar sesuatu, karena memang kita perlu waktu. Ya contoh lagi, saudara ujian gak belajar terus berdoa, Tuhan kasihlah aku, tolong aku supaya nilaiku bagus. Lalu nilainya jelek, wah Tuhan tidak mengasihiku. Ya gak bisa, tetap belajar. Kalau gak belajar ya nilainya jelek. Loh, berarti Tuhan gak mengasihi. Ya kita harus belajar, kita harus terus belajar, kita harus terus belajar. Loh, gimana kita bisa dilihat orang kalau seandainya ya orang gak belajar nilainya bagus karena berdoa, nggak belajar nilainya bagus, nggak belajar nilainya bagus. Lalu orang di luar kita yang tadi dikatakan, orang kan kalau kita punya kasih, orang akan lihat Tuhan lewat hidup kita kan. Mungkin teman kita bingung, mana ya orang ini? Mungkin ada yang seneng, aku tak ikut kamu enak ya berdoa nilainya bagus. Tapi kan nggak banyak yang akan alami itu kan. Mungkin lebih banyak yang akan mempertanyakan, loh kok kayak gitu sih caranya, nggak belajar kok. Doanya kayak gitu, bukankah itu justru akan menjadi batu sandungan, akan membuat orang melihat kok seperti ini? Tentu bukan seperti itu. Karena itu ketika kita minta yang benar, ketika kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, yakinlah kalau Tuhan mengasihi kita, berarti Dia mengenal kita, Dia tahu setiap kita, Dia akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Yakinlah itu, saudara. Dan yakinlah kalau Kristus sudah mati, kamu sudah lepas dari dosa-dosamu. God is love itu artinya Dia sudah membebaskan kamu dari dosa dan kamu sekarang punya pengharapan. Saya tahu anak muda terus jatuh bangun di dalam dosa. Bukan cuma sekedar karena aku kedaginganku, enggak. Tapi saya tahu saudara dalam proses yang masih, saudara belum dewasa. Tanda orang dewasa itu apa sih? Mulai bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar kan. Waktu kita kecil kan, salah yo, teriak aja, pokoknya harus dituruti. Tapi saya yakin sekarang saudara seiring usia bertambah remaja ini pelan-pelan mulai ngerti kan. Kadang nanti kalau sudah lebih dewasa saudara kan seperti ini. Betul juga ya, dulu omongannya guruku, omongannya papaku, ternyata itu baik. Dan nanti kita nasihatkan ke anak kita kan, betul kan. Tapi saya tahu itu, saudara masih terus bergumul, saudara masih terus jatuh bangun, mungkin tahu itu dosa, tapi saudara terus lakukan. Saudara, hari ini saya mau katakan, memang kita bisa jatuh bangun. Tapi Tuhan sudah menebusmu. Jangan terus terpuruk di dalam dosa. Kalau saat ini kamu bergumul di dalam dosamu, akui di hadapan Tuhan. Minta ampun, minta Tuhan yang membawa kita untuk boleh ada di dalam kasih-Nya itu. Merasakan relasi yang dekat dengan Tuhan. Kalau saudara sudah bilang gini, oke, aku sudah merasakan kasih Tuhan. Aku yakin Tuhan mengasihiku. Aku yakin Kristus mati buat aku. Pertanyaan, tugas selanjutnya sekarang ini, saudara. Bagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada teman-temanmu, supaya apa? Supaya mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Saudara, banyak teman-temanmu mungkin dari keluarga yang broken home. Mungkin tidak pernah merasakan kasih dari orang tua. Lewat engkau, mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Mereka bisa merasakan Bapa itu mengasihi mereka lewat diri kita. Dan kalau ada teman kita yang terus bergumul di dalam dosanya, katakan, Tuhan mengasihimu. Kamu masih ada harapan. Kamu bisa tinggalkan dosamu dan kamu akan punya sukacita, punya damai sejahtera. Kamu akan hidup dengan baik seperti apa yang Tuhan mau dan kamu tidak akan merasa ketakutan. Saudara, dampak dari dosa itu apa sih? Kita selalu merasa bersalah kan, merasa bersalah. Saudara, enak gak sih orang yang terus hidup di dalam rasa bersalah? Gak enak, saudara. Dan lebih ngeri lagi kalau sudah tidak bisa merasa bersalah kan. Kita cuma ada di lembah yang terdalam, terpuruk, dan kita cuma bilang, Tuhan, aku gak layak, aku sudah gak layak untuk menghampiri Engkau. Kadang di gereja kalau orang diajak pelayanan, kenapa gak pelayanan? Karena aku banyak dosanya, aku gak layak. Saudara, kalau seperti itu gak ada orang yang pelayanan di gereja, saudara. Karena kasih Tuhan diberikan memang untuk orang berdosa. Yesus berkata dia datang untuk orang berdosa, orang yang terhilang, itulah kita. Yang sekarang mau meresponi kasih Tuhan itu. Karena itu bagikan kasih Tuhan kepada teman-temanmu.
Mereka yang sekarang bergumul di dalam kekhawatiran-kekhawatiran. Di tengah masa COVID ini mungkin banyak orang khawatir. Kuatkan mereka. Bahkan mungkin keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Bagikan tentang Kristus, bagikan tentang Allah yang mengasihi itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Kristus mati bagi kami, orang-orang berdosa ini, supaya kami menang atas maut dan kami punya hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah yang begitu luar biasa ini. Ampuni Tuhan kalau kami sudah dikasihi. Seringkali kami belum membawa kasih Tuhan itu. Seringkali karena kelemahan kami, kemudaan kami, kedagingan kami menikmati dosa. Kami lupa, kami sudah dikasihi Tuhan, kami sudah berelasi dengan Tuhan, dan Tuhan ada di dalam hati kami, ada Roh Kudus di dalam diri kami, sehingga dimanapun kami berada, kasih Tuhan itu bersama dengan kami. Kasih Tuhan itu harus terus kami bagikan. Karena itu Tuhan mampukan kami, supaya kami bisa menjadi saluran kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami, bagi siapapun orang yang Tuhan percayakan untuk kami temui, kami mau menjadi saluran kasih Tuhan. Dan Tuhan pun tahu di tengah masa ini Engkau mengutus kami bukan kebetulan. Kami yakin Tuhan tahu kalau Tuhan menempatkan di tempat kami sekarang masing-masing. Di tengah dunia yang kadang tidak punya pengharapan. Di tengah dunia yang kadang orang-orang putus asa. Biarlah keberadaan kami membawa pengharapan itu. Kami menceritakan tentang Kristus yang sudah menyelamatkan orang berdosa. Sehingga tidak ada lagi orang-orang yang tinggal dalam ketakutan karena hukuman akan dosa itu. Pakai kami Tuhan. Kami bisa menceritakan tentang Kristus kepada teman-teman kami. Kami tahu Tuhan ini bukan tugas yang mudah. Tapi kami bersyukur kebenaran God is love. Allah adalah kasih. Artinya kami sudah dikasihi Tuhan. Dan kami harus membawa kasih itu. Kami harus mengasihi sesama. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, untuk ucapan syukur kita pada pagi hari ini, mari kita memberikan persembahan kita di nomor rekening di bawah ini. Dan juga kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, mengikuti aturan dari pemerintah, dan tetap memakai masker dan menjaga kebersihan. Sampai jumpa teman-teman, God bless you. Selamanya.